menanggapi bahwa itu terlalu cepat gimana Om? Enggak lah. Jadi nggak ada yang cepat gimana. Itu kan prosesnya itu proses penyelidikan. Jadi kalau proses penyelidikan itu dalam rangka mencari dan menemukan adanya peristiwa pidana. Dan itu sudah benar. Akan menjadi masalah misalnya dipermasalahkan. Itu kalau terlapor itu tidak pernah dipanggil. Kalau terlapor dipanggil, telah memberikan keterangan, terus prosesnya berjalan, saksi-saksi semua dipanggil, dilakukan visum, dilakukan pemeriksaan ahli, apa yang salah? Jadi kalau terus mencari-cari, itu nanti kelihatan kalau nggak paham proses hukum. Jadi nggak perlu lagi saya menanggapin, karena bagi saya apa yang dilakukan oleh penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan itu sudah sesuai dengan hukum acara pidana. Prosesnya adalah dalam rangka mencari dan menemukan ada tidaknya peristiwa pidana, itu namanya penyelidikan. Setelah itu dilakukan proses yang namanya penyidikan. Penyidikan itu untuk menemukan dan mencari siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya peristiwa pidana. Itu barulah nanti yang ditemukan siapa yang melakukan, maka selanjutnya ditetapkan menjadi tersangka. Jadi prosesnya sudah benar, tahapannya sudah benar, semua sudah dilakukan. Jadi tidak ada proses tiba-tiba langsung dilakukan penyidikan tanpa melakukan proses pemeriksaan kepada para saksi, tidak dilakukan visum misalnya, tidak pernah memeriksa terlapor, tiba-tiba penyidikan, yaitu itu perlu ditanggapi. Tapi kalau sudah benar, nggak perlu ditanggapi, kelihatan nanti tidak paham hukum acara. Oke Bang, artinya dan Bang Raslan sendiri mengatakan bahwa pihak kepolisian ada apa-apanya gitu gimana Bang? Tidak mungkin. Ya, ini proses ini kejahatan terhadap anak di bawah umur. Jadi kejahatan anak di bawah umur, makanya prosesnya itu dipantau oleh Polda, dipantau oleh Mabes, karena ini anak di bawah umur, makanya prosesnya berjalan sesuai dengan hukum, dan semua proses itu seperti itu. Cuma banyak orang yang salah paham karena mungkin dia tidak tahu prosesnya, tapi kalau tahu prosesnya ini sudah benar, prosesnya sudah benar, dan tidak ada yang menyimpang. Dan Bang Rasman sendiri mengatakan bahwa kenapa sih tidak ada, tunggu dulu ada saksi-saksi yang dia bawa gitu loh, gimana Bang? Keliru dia kalau seperti itu. Jadi prosesnya itu adalah penyelidikan. Jadi kalau penyelidikan itu belum waktunya dia menghadirkan saksi, masa kita ajarin lagi. Kalau penyidikan itu ada. Kalau seseorang sudah menjadi tersangka, itu nanti diberi hak itu menurut KUHP. Jadi hak tersangka itu salah satunya itu adalah menghadirkan saksi yang meringankan. Ya, masa kita harus kuliah lagi malam-malam begitu. Menghadirkan saksi yang meringankan itu setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Atau pada saat proses saksi dia juga bisa mengajukan. Nah, nanti apa relevansinya kan gitu. Tapi kalau tidak ada relevansinya, terus buat apa menghadirkan saksi? Nah, biasanya dalam peristiwa-peristiwa tertentu, saksi itu adalah saksi yang mengetahui adanya sebuah kejadian. Saya ingatkan kembali, kejadiannya ini di Indonesia, tepatnya di seputaran Jakarta Selatan. Kejadiannya saya ingat-ingetin, ingat nggak tanggal 9 Mei? Coba diingat-ingat tanggal 9 Mei. Begitu aja deh. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, itu aja lah. Lo ingat aja terus. Nah, udah saya kasih spill-spillan tanggalan. Masa lupa? Oke.